Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Pada hari ini insyaallah kita membahas tentang zakat. Kita bahas sedikit tentang zakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar dan terus belajar. Baik. Az-zakah. Zakat itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya zakatun. Kalau ditambah dengan alif lam, az-zakatu. Az-zakah itu artinya an-nama wa ziyadah. Az-zakah itu artinya tumbuh dan bertambah. An-nama artinya tumbuh, ziyadah ya bertambah. Oleh karena itu ya ikhwan, ketika misalkan kita katakan dalam bahasa Arab zakat zar'u, maksudnya idza nama, jika suatu pertanian sudah tumbuh maka dia dikatakan zakah, tumbuh. Sedangkan menurut syariat kita, yang dinamakan dengan zakat adalah ibaratun an haqqin yajibu fil mal. Dia adalah suatu ibarat, suatu kata an, tentang haqqin, suatu hak yajibu fil mal, yang wajib dikeluarkan pada harta alladzi balagha nisaban muayyana, yang telah mencapai nisab tertentu atau ukuran tertentu, bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang tertentu pula, li ta'ifatin makhsusah, untuk orang-orang yang tertentu, wa hiya tuhratan lil 'abdi wa tazkiyatan li nafsihi, dan dia adalah pembersih untuk seorang hamba dan pensuci jiwanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka suatu sedekah, tutahhiruhum, yang membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan mereka. Ya, ini ayyul ikhwan, sedekah dinamakan di dalam ayat Al-Qur'an dengan sedekah. Maksud sedekah di sini adalah zakat, karena di antara bentuk sedekah adalah zakat. Di antara bentuk sedekah adalah zakat. Sebagaimana kita ketahui, jika seorang yang kaya atau memiliki harta, kemudian dia berbagi kepada yang lain, maka ini akan
menumbuhkan rasa ulfah, yaitu rasa kasih sayang, rasa senang. Begitu pula mahabbah, ya, rasa cinta. Begitu pula takaful, saling peduli, saling membantu bainal afradi fil mujtama', antara berbagai macam individu di dalam masyarakat. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, di antara maksud syariat adalah menghindari perselisihan, dan zakat ini termasuk bentuk, ya, hal yang bisa digunakan untuk menghindari berbagai macam perselisihan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya tentang hukum zakat dan dalilnya. Zakat termasuk fardu di antara fardu-fardu Islam, rukun di antara rukun-rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Ya, salah satunya adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Oleh karena itu orang Islam yang tidak menunaikan zakat setelah terpenuhi syarat-syarat wajib zakatnya, maka dia telah melakukan salah satu dosa yang besar, karena dia meninggalkan kewajiban. Karena dia meninggalkan apa? Meninggalkan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan bayarlah zakat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengerjakan salat dan juga membayar zakat. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan di sini disebutkan membayar zakat, menunaikan zakat termasuk salah satu dari rukun Islam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau hendak mengutusnya ke negeri Yaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan saya adalah Rasul Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka telah mentaati kalian untuk itu, fa'alimhum, kabarkanlah kepada mereka, annallaha, bahwasanya Allah iftarada alaihim 5 salawat, telah mewajibkan kepada mereka 5 salat, fi kulli yaumin wa lailah, di setiap hari dan di setiap malam. Fa inhum ata'uka lidzalik, ketika mereka telah mentaatimu untuk itu, fa'alimhu, maka kabarkanlah kepada mereka, annallaha iftarada alaihim, bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sadaqatan, suatu sedekah, fi amwalihim, pada harta-harta mereka, tukhadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dan kaum muslimin alhamdulillah telah berijma', telah sepakat
akan kewajiban zakat. Kaum muslimin sepakat tentang kewajiban, ya, kewajiban apa? Kewajiban zakat. Sehingga ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tidak ada alasan untuk mengingkari kewajiban zakat ini. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berbagai macam orang yang mengingkari kewajiban zakat. Ya, apabila ada seseorang mengingkari kewajiban zakat, apabila ada seseorang mengingkari kewajiban zakat karena dia itu bodoh, betul-betul tidak mengetahui hukum Islam tentang zakat, seperti orang yang tinggal di daerah pedalaman, pelosok, sangat pelosok, ya, seperti kita ketahui bahwasanya ada sebagian daerah di pulau-pulau di Indonesia seperti di Kalimantan atau di Papua, ke sana harus dengan pesawat, itu pun pesawat yang kecil, atau dengan helikopter, atau dengan sungai, melalui sungai yang terkadang jarak tempuhnya sangat jauh, ya. Sebenarnya tidak seberapa jauh, tidak seperti ke Sulawesi, tapi membutuhkan terkadang untuk menyusuri sungai dibutuhkan 10 hari 10 malam atau 8 hari 8 malam. Maka kita katakan ayo ikhwan, saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, ya, mereka ketika tidak mengetahuinya maka menjadi uzur untuk mereka. Uzur untuk mereka. Tetapi kita katakan kalau mereka tidak mengetahui maka tidak menjadi masalah. Berarti mereka harus belajar. Mereka harus belajar. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah ketika seorang muslim tinggal di negeri kaum muslimin, kemudian dia bisa belajar, media sangat banyak untuk mengetahui, baik dari media tulis, media cetak, maupun sarana-sarana yang ada. Kemudian, ya tentu dia dari kecil pun paham bahwasanya zakat itu diwajibkan bagi seorang muslim, ya, diwajibkan bagi seorang muslim untuk membayar zakat. Kemudian dia mengingkari kewajiban tersebut, maka ya ikhwan, ini namanya mengingkari sesuatu yang ma'lum fitin bitururah, mengingkari sesuatu yang termasuk bagian dari agama yang pasti diketahui oleh setiap orang di negeri tersebut, karena menyebarnya Islam seperti negeri kaum muslimin. Maka ya tidak mungkin dia tidak mengetahui tentang kewajiban zakat. Kurikulum dia sekolah, di kurikulum sekolah juga telah dicantumkan tentang siapa saja yang wajib membayar zakat. Maka yang seperti ini kita katakan, ya, ya tidak boleh dia ingkari hal tersebut. Jika dia ingkari maka jatuh kepada kekafiran. Nauzubillah min dzalika. Tetapi jika dia benar-benar tidak mengetahui hukumnya karena kebodohan, betul-betul tidak bisa mempelajari Islam, tidak mengetahui Islam karena jauhnya dari akses untuk mengetahui, maka kita katakan dia tidak keluar dari Islam, tetapi dia wajib mempelajari Islam lebih dalam lagi. Baik, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana hukumnya untuk orang yang mengingkari, bagaimana hukumnya untuk orang yang malas membayar zakat atau pelit, tidak mau membayar zakat, dia pelit. Ya, bagaimana hukumnya? Maka di sini kita bisa melihat ayyuhal ikhwan, saudara-saudari sekalian, orang yang pelit membayar zakat, maka dipaksa
maka sang hakim atau pemerintah berhak untuk memaksanya. Ya, berhak untuk memaksanya. Baik. Di dalam syariat terdapat ancaman orang yang bakhil atau pelit tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka di dalam syariat kita ini telah disebutkan berbagai macam ancaman. Di antaranya yang kita sebutkan adalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Kemudian dia melihat jalannya, apakah dia ke surga ataukah dia ke neraka. Nah, orang yang bakhil, orang yang pelit membayar zakat, ya, orang yang pelit membayar zakat itu tidak keluar dari agama Islam. Tidak keluar dari agama Islam, tetapi dia telah melakukan dosa di antara dosa-dosa yang besar. Ya, dia telah melakukan dosa di antara dosa-dosa yang besar. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini sebagai suatu kewajiban. Jadi kalau dia pelit, tidak mau membayar zakat, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Kemudian ayyuhal ikhwan, saudara-saudari sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membunuh orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat yang kelima, fa in tabu wa aqamus shalah, jika mereka bertaubat dan mendirikan salat, wa atauz zakah, dan mereka telah membayar zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka. Maksudnya mereka terbebas dari hukuman. Mereka terbebas dari hukuman. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka jika mereka telah melakukannya, maka mereka telah menjaga dariku dima'ahum wa amwalahum, darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah. Saudara-saudari sekalian, jadi di sini Rasulullah SAW tidak membedakan antara salat dengan zakat. Rasulullah SAW tidak membedakan antara salat dengan zakat. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi SAW meninggal, ketika Rasulullah SAW wafat, beliau mendapatkan sebagian kaum muslimin enggan membayar zakat. Pada zaman Nabi SAW mereka menunaikan zakat, tetapi ketika di zaman Nabi SAW mereka tidak mau membayarnya. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq mereka tidak mau membayar zakat tersebut. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, "Lau mana'uni 'anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaiha."
kalau seandainya mereka menghalangiku untuk mengambil zakat ternak, kanu dulu mereka yu'addunaha menunaikannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum 'alaiha, maka saya akan membunuh mereka karena mereka meninggalkan membayar zakat. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bagaimana sikap tegas yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada orang-orang yang ingin membedakan antara salat dengan zakat. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, menerima puasa kita, menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa saja yang wajib dizakati? Ya, apa saja yang wajib dizakati? Yang wajib dizakati ada 5 secara umum. Nanti kita akan rincikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Dia ada 5. Yang pertama adalah bahimatul an'am. Yang pertama adalah hewan ternak. Yang pertama adalah zakat hewan ternak. Yang kedua adalah naqdan. Yang kedua adalah mata uang, yaitu emas dan perak. Kemudian alat transaksi yang lainnya seperti rupiah, dolar, real, yen dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah urud at-tijarah, barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan. Yang keempat adalah al-hubub wa thimar, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Maksud biji-bijian di sini adalah biji-bijian yang dia bisa disimpan dan menjadi bahan makanan pokok. Bisa disimpan dan menjadi bahan makanan pokok. Maksud buah demikian juga, yaitu apa? Dia tahan lama, seperti kurma dan zabib. Kurma dan anggur yang dikeringkan. Ya, kurma sebenarnya basah ya ikhwan, tetapi karena dia dijemur atau dipanaskan dengan alat pemanas kurma, maka dia menjadi kering sehingga kadar airnya sangat minim sekali. Semakin minim maka dia semakin tahan lama dan jauh susah dimakan oleh hama. Begitu pula zabib. Ya, zabib itu kurma anggur kering ya. Zabib itu anggur kering. Baik. Yang kelima adalah zakat al-ma'adin, zakat barang tambang, dan zakat rikaz. Zakat rikaz yaitu zakat pada harta yang merupakan peninggalan kaum jahiliyah, yang terpendam di tanah, maka dia masuk dalam rikaz. Adapun ma'adin, barang-barang tambang, ya, barang-barang yang bisa ditambang dari dalam tanah, maka itu juga terkena zakat secara umum. Allah Subhanahu wa taala katakan, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ya, infakkanlah yang baik-baik dari apa yang kalian peroleh, dari apa-apa dan dari apa-apa yang kalian, wa mimma akhrajna, yang kami keluarkan untuk kalian, minal ardi, dari muka bumi ini. Oleh karena itu ya ikhwan, saudara-saudari sekalian, di sini kita bisa melihat bahwasanya barang-barang tambang dan juga rikaz, yaitu harta temuan, harta karun atau harta temuan, itu juga ada zakatnya. Untuk yang pertama bahimatul an'am. Bahimatul an'am yaitu hewan ternak. Para ulama sepakat
Yang dimaksud hewan ternak ini adalah al-ibil wal baqar wal ghanam. Adalah ibil, ibil itu onta. Wal baqar, dan juga baqar. Baqar itu adalah apa? Sapi. Baqar itu adalah sapi. Wal ghanam, ghanam itu kambing. Ya, termasuk jenis kambing adalah biri-biri atau domba, itu masuk ke dalam jenis kambing. Termasuk jenis bakor atau sapi adalah kerbau. Ya, kerbau itu ya adalah termasuk jenis dari sapi. Jadi dia dikategorikan sebagai apa? Sebagai hewan ternak yang harus dizakati jika sampai nisabnya. Orang yang tidak mau membayar zakat ternak, maka dia akan diancam oleh Rasulullah SAW di akhirat, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha." Tidak ada orang yang memiliki onta, ya, sapi dan juga kambing, la yuaddi zakatah, dan dia tidak menunaikan zakatnya, illa ja'at yaumal qiyamah, kecuali dia akan datang di hari kiamat, a'zam makanat wa asmanaha, maka dia akan datang di hari kiamat a'zama makanat, dia menjadi sangat besar, hewan yang sangat besar, wa asmanaha, dan sangat gemuk, tantahuhu biquruniha, ya, dia tantah, dia tanduk dengan qurun, dengan tanduk-tanduk mereka, wa tata'uhu bi azlafiha, dan dia injak-injak hewan-hewan tersebut yang tidak mau dizakati olehnya, itu akan menginjak-injak dengan kaki-kaki mereka, dengan kuku-kuku mereka, yaitu hewan-hewan yang tidak mau dizakati tersebut. Dia akan menjadi besar sekali, menjadi gemuk sekali, sehingga bisa menanduk orang-orang yang tidak mau membayar zakat peternakan, zakat peternakan. Kemudian masalah emas, masalah emas dan perak, begitu pula yang semisal dengan emas dan perak, karena emas dan perak zaman Nabi SAW adalah alat transaksi jual beli, ya. Jadi kalau bahasa kita itu uang, zakat uang itu ada karena sekarang ini manusia bertransaksi dengan itu, sehingga mata uang yang ada sekarang ini di masing-masing negara, ya, bahkan sampai yang sekarang ini kita dapatkan orang yang memiliki mata uang elektronik seperti Bitcoin, ya, Ethereum dan sejenisnya. Maka yang seperti ini juga dinamakan mata uang. Bahkan perkembangan Bitcoin, ya, mata uang, ya, dengan cara digital atau ya, katakan mata uang digital, itu sekarang sudah sangat marak, ya. Bahkan seperti kasus kemarin di salah satu negara seperti negara Iran, ketika terjadi konflik atau terjadi kerusuhan di negara mereka, banyak yang melarikan harta mereka ke Bitcoin, sampai di negara tersebut, ya, sampai Bitcoin dijual dengan harga 300 juta satu Bitcoin, ya, padahal pasarannya hanya 127 juta pada saat itu untuk satu Bitcoin. Baik, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki Bitcoin dan sampai nisabnya sama, ya, begitu pula orang yang memiliki rupiah, atau misalkan ada mata uang baru nanti. Di zaman nanti ada mata uang yang baru, ya, maka sama juga memiliki hukum yang sama,
ketika dia memiliki nisab, dari emas dan perak, ya, maka dia wajib menunaikan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menunaikannya di jalan Allah, fabashshirhum, maka berikanlah kabar gembira untuk mereka bi'adzabin alim. Mereka berikanlah kabar kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Ya, fabashshirhum, kabarkanlah mereka dengan azab yang pedih. Jadi ini kita harus berhati-hati untuk kita yang memiliki harta, terutama uang, ya. Kalau sekarang kita memiliki uang, maka dilihat lagi apakah sudah sampai nisab atau belum, maka wajib ditunaikan jika sampai nisab. Kalau emas, maka nisabnya adalah 85 gram emas, ya, sedangkan perak adalah 595 gram perak. Tetapi sekarang Allah alam bisawab, untuk emas, untuk uang, ya, sebagian ulama lebih condong kepada pendapat uang tersebut, ya, nisabnya memakai nisab emas, karena dia adalah standar kekayaan yang ditetapkan oleh syariat. Orang memiliki emas sebanyak 85 gram emas, maka sepakat, ya, orang tersebut adalah orang yang kaya. Dan berapa hari ini saya lihat harga emas 950.000 per gram, ya. Jadi kalau yang mau nikah sekarang lebih mahal sekarang, ya. Kalau mau nikah lebih mahal sekarang untuk beli emas. Taib. Memang sangat mahal, melonjak sekali, ya, emas sangat melonjak saat ini. Jadi nisab uang pun juga berubah. Nisab uang pun juga berubah mengikuti emas, ya, mengikuti apa? Mengikuti emas. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom komentar. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Rasulullah SAW katakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha. Dia tidak menunaikan haknya, maksudnya hak zakatnya, illa idza kana yaumal qiyamah, ya, kecuali di hari kiamat, suffihat lahu safaih min nar, maka akan dijadikan dia diberikan lembaran-lembaran dari api, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian dia akan dipanaskan di neraka jahannam, fayuqwa biha janbuhu wa jamiduhu, dan akan dipanaskan di tubuhnya dan juga di punggungnya, di sampingnya. Setiap dia menjadi dingin, dipanaskan lagi, kemudian ditimpakan lagi, disetrikakan lagi. Subhanallah, ini harta-harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Adapun zakat tijarah atau zakat perniagaan, zakat barang dagangan, maka itu harus dihitung, ayyuhal ikhwan, ya, itu harus dihitung. Zakat perniagaan itu harus dihitung. Taib. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah kalian, min thayyibat, dari yang baik-baik, ma kasabtum, dari apa-apa yang kalian peroleh. Maka ahli ilmu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan min thayyibati ma kasabtum, dari apa-apa yang baik dari yang kalian lakukan, itu adalah zakat urud tijarah, itu zakat barang dagangan.
Ini pendapat yang kuat insyaallah dan pendapat jumhur ulama atau imam yang 4. Kemudian zakat pada biji-biji seperti kalau zaman Nabi itu gandum ya. Kalau sekarang kita zakat beras wajib. Bagaimana dengan jagung? Allah alam bisawab, jagung termasuk bahkan makanan yang bisa dimakan dan bisa disimpan. Sebagian daerah juga jadikannya sebagai makanan pokok. Jadi dia yang penting biji-bijian, kemudian bisa disimpan dan dia juga bisa menjadi makanan pokok, maka boleh, maka dia wajib untuk dizakati. Ya, adapun seperti karet, sawit, apalagi mangga, kemudian basol, bawang-bawangan, daun bawang, maka yang seperti itu, sayur-sayuran tidak dizakati. Tidak dizakati. Kenapa? Di zaman Nabi SAW telah ada yang namanya basol, sayur-sayuran juga ada, kurah, thum. Ya, tetapi mereka tidak, bawang merah, bawang putih itu ada. Mereka tidak dibebankan kewajiban untuk membayar zakat dari hasil-hasil tanaman tersebut. Adapun buah-buahan, maka buah-buahan tersebut juga sama yang bisa disimpan seperti kurma dan zabib, begitu pula zabib. Ya, zabib itu bisa disimpan, yaitu kurma kering atau kismis. Bukan kurma kering, anggur kering atau bahasa kita kismis, maka itu terkena kewajiban berzakat. Allah alam bisawab. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk ma'adin warikaz, untuk barang-barang tambang, ya, barang-barang tambang itu juga dizakati. Pendapat yang kuat, barang-barang tambang seperti batu bara, minyak, emas, perak, nikel, tembaga, itu semua wajib dizakati. Ya, hanya saja mereka berselisih pendapat, para ulama berselisih pendapat apakah 20% ataukah 10% ataukah 2,5%. Ya, walaupun Allah alam bisawab, banyak para ulama merajihkan untuk ma'adin atau barang-barang tambang seperti itu, ketika mendapatkannya wajib menzakati 2,5% atau 1/40 atau 2,5%. Adapun rikaz ini adalah barang temuan dari peninggalan jahiliyah. Misalkan di suatu daerah kita menggarap lahan, ya ternyata kita mendapatkan tungku, dan tungku tersebut di dalam tanah berisi emas dan perak. Ya, emas dan perak. Dan tidak ada ciri-ciri orang Islam memilikinya. Tidak ada ciri-ciri orang Islam yang memilikinya. Bahkan di sana ada simbol-simbol, misalkan simbol-simbol orang-orang kafir seperti patung-patung dewa atau patung-patung yang lain, patung-patung kerajaan sebelumnya. Maka yang seperti ini kita katakan ya boleh kita ambil, kita langsung menunaikan zakatnya sebanyak khumus, yaitu 20%, wa fir rikazi al khumus. Dan pada zakat barang temuan di dalam tanah atau barang temuan, ya, maka mendapatkan khumus. Ya, termasuk di dalam, kalau misalkan kita mendapatkan di dalam goa, ya, masuk ke dalam goa, ternyata apa, di sana banyak, ada ratusan kilogram atau ratusan kilogram atau beberapa kilo emas misalkan, insyaallah. Tahu itu, Pak. Maka bagaimana? Ya, tidak susah payah ya. Kalau mau yang bujang mau menikah, alhamdulillah bisa, insyaallah. Baik, maka kita katakan itu dia wajib membayar zakat 20%, yaitu al-khumus 20%. Langsung, kenapa? Karena dia menemukannya tanpa susah payah. Tanpa susah payah dan harus mengeluarkan 20%.
Ya, kalau misalkan kita menggali, contohnya kita gali, mudah-mudahan ketemu apa namanya harta karun gitu kan. Ya nggak apa-apa. Ya kalau ketemu, kalau tidak ketemu ya berarti usahanya sia-sia. Baik. Allah alam bisawab. Saya rasa ini pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.